Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Saya yakin pasti kalian sudah familiar atau sudah uh, umum ya mendengarkan kata-kata fungsi kuadrat. Mungkin ada beberapa yang sudah diajarkan di bangku SMP atau SMA, gitu ya. Nah, ini sekarang kita akan bahas kembali, memanggil ingatan kalian lagi terkait dengan fungsi kuadrat. Kalau mungkin kalian di SMP, SMA, kalian mungkin hanya tahu sebatas fungsi kuadrat itu apa, kemudian perhitungannya bagaimana. Nah, namun di perkuliahan ini kita akan bahas lebih lanjut bagaimanakah fungsi kuadrat itu jika digambarkan dalam bentuk grafik. Begitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan saja. Nah, ini ya. Ini adalah bentuk fungsi umum dari persamaan umum dari fungsi kuadrat ya, di mana nilai A itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat disebut akar-akar persamaan kuadrat yang dapat dicari menggunakan beberapa metode. Ada pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, ini saya yakin kalian pasti sudah nggak asing lagi dengan kata-kata pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Saya hanya akan merefresh ingatan kalian saja di bangku sekolah dulu. Nih ya, nah ini contohnya dari pemfaktoran. Kalau ada fungsi x kuadrat plus 10x plus 21 sama dengan 0, kita cari faktor-faktornya untuk menentukan x, maka di sini bisa kita lihat ya, kalau kita masukkan x dan x, angka berapa, kita bisa menentukan angka berapakah, pasangan angka berapa yang jika dikalikan itu hasilnya sama dengan 21 dan jika ditambahkan hasilnya sama dengan 10. Nah, gitu ya. Nah, kita tuliskan x terlebih dahulu. Nah, karena ini tandanya semua positif, maka kita berikan tanda dua-duanya positif, ya. Kemudian angka berapa yang jika dikalikan 21, jika ditambahkan hasilnya 10. Nah, kalau di sini 3 dan 7. Benar ya? Kalau 3 dikalikan 7 hasilnya 21, 3 ditambah 7 hasilnya 10. Mengapa ini disebut faktor dari x kuadrat plus 10 x plus 21? Nah, kalian bisa coba dihitung kembali ya. X plus 3 dikali x plus 7. X dikali x adalah x kuadrat. X dikalikan 7, 7x. 3 dikalikan x, 3x, berarti 7x ditambah 3x. 3 dikalikan 7, 21. Jadi hasilnya kan sama, x kuadrat plus 10x plus 21. Gitu. Kemudian hasilnya ya ini x plus 3 dan x plus 7. Nah, ini kalau dicari faktornya masing-masing berarti ini diturunkan x sama dengan minus 3 dan x sama dengan minus 7 karena pindah ruas gitu ya. Dan ini kalau disendirikan x plus 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3-nya dipindah ke kanan. Jadi minus 3. Sama halnya seperti itu. Yang x plus 7. X plus 7 sama dengan 0. Maka x sama dengan 7-nya pindah ruas ke kanan, maka minus 7. Jadi hasilnya, hasil pemfaktorannya adalah min 3 dan min 7. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini juga sama konsepnya. Ya, angka berapa ya yang bisa dikalikan hasilnya 7, ditambahkan hasilnya 12. Dan ingat ini juga ada angka 4, berarti ini juga ada harus diperhitungkan. Hasilnya 2x plus 1 dan 2x min 7. Nah, ini kita cari faktornya, berarti 2x plus 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan minus 1, berarti x sama dengan minus 1 per 2. Dan 2x minus 7 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 7,
X sama dengan 7 per 2. Jadi faktornya minus setengah dan 7 per 2. Nah, ini contoh dari pemfaktoran. Mungkin seharusnya saya nggak perlu menjelaskan lagi, karena saya yakin kalian sudah pasti paham sekali ya, bahkan mungkin lebih canggih dari saya. Oke, baik kita lanjutkan ke yang kedua. Cara yang kedua yaitu, nah ini, melengkapi kuadrat sempurna. Ini caranya sih, kenapa kita bisa pakai, pada saat apa kita bisa pakai kuadrat sempurna? Kuadrat sempurna itu digunakan ketika fungsinya atau persamaannya ini tidak bisa diselesaikan dengan pemfaktoran. Ya, kalau angkanya itu dibagi nggak bisa, dikalikan nggak bisa, ditambahkan nggak ketemu hasilnya, maka bisa pakai kuadrat sempurna. Caranya gimana ini? Menambah kedua ruas dengan angka yang kita kehendaki. Kalau ini contohnya ada x plus, x kuadrat plus 6x sama dengan minus 2. Ya, ini kan hasil dari contohnya x kuadrat plus 6x plus 2 sama dengan 0. 2-nya dipindah ke ruas kanan, jadi x kuadrat plus 6x sama dengan minus 2. Minus 2-nya dihilangkan, maka harus dikalikan gitu ya. Nah, jadi kalau ini menambah kedua ruas dengan minus 2. Tapi harusnya ini bukan menambah kedua ruas dengan minus 2 ya. Jadi kalau ada seperti ini langsung saja angkanya yang tidak ada X-nya ini dipindah ke ruas kanan. Jadi hasilnya sama dengan minus 2. Kemudian yang berikutnya dengan menambahkan kedua ruas dengan 1/2 dikalikan 6 kuadrat. Ya. Nah ini ada X kuadrat plus 6X. Tadi ya ini sama dengan minus 2. Tuh. Tadi kan nggak ketemu hasilnya ya, masih faktor-faktornya masih belum ketemu. Kemudian dikalikan, ditambahkan dengan setengah dikalikan 6 kuadrat. Nih. Kemudian x kuadrat plus 6x plus setengah dikalikan 6 kan 3, dikuadratkan 3 kuadrat gitu ya. Yang ini juga sama dihitung, hasilnya seperti ini. Jadi himpunan penyelesaian atau faktor-faktornya adalah minus 3 plus akar 7 dan minus 3 minus akar 7. Seperti itu. Itu untuk kuadrat sempurna. Kemudian yang terakhir, nah mungkin ini cara yang menurut saya lebih mudah karena kalian hanya memasukkan di dalam rumus. Kalian nggak perlu pusing-pusing mencari angka berapa ya yang harus dikalikan. Hasilnya sama dengan ini. Angka berapa yang harus ditambahkan hasilnya sama dengan ini gitu ya. Dan apalagi dengan kuadrat sempurna seperti tadi itu kan mengotak-ngatiknya lebih susah menurut saya daripada kalian hanya menggunakan rumus. Yang penting kalau rumus ABC ini kalian hafal rumusnya, selesai permasalahan gitu ya. Jadi di sini dikatakan rumus dari persamaan kuadrat dengan rumus ABC itu seperti ini. Minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Ingat per 2A-nya sampai depan ya. Sampai depan. Nah, contohnya seperti ini. Ada persamaan kuadrat x kuadrat plus 8x plus 2 sama dengan 0. Ya, di mana ini kan persamaannya seperti ini tadi, berarti A itu sama dengan yang ada kuadratnya, angkanya nggak ada kan ini, berarti 1. B-nya yang ada X-nya, berarti 8. C itu yang tidak ada X-nya, berarti 2. Nah, kita sudah tahu A, B, dan C-nya, maka tinggal dimasukkan ke rumus. Kenapa rumusnya itu minus B plus minus? Nah, untuk pemfaktorannya, yang satu itu adalah minus B plus, yang satunya minus B minus, gitu ya. Nih. Nah, ini ya, untuk yang minus, hasilnya seperti ini. Yang plus hasilnya seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya saja. Itu ya. Oke. Yang selanjutnya, nah ini ada beberapa soal, nggak perlu dikerjakan ya. Untuk kalian latihan saja di rumah, gitu ya. Bisa sambil mengingat-ingat, merefresh lagi
kira-kira caranya seperti apa, gitu. Kemudian, nah ini yang saya jelaskan di awal tadi bahwa perbandingannya dengan atau perbedaan pengajarannya fungsi kuadrat di bangku sekolah dengan di bangku kuliah, nah diletakkan pada gambar grafiknya. Kalau mungkin dulu kalian di sekolah tidak diajarkan cara menggambar grafik dari suatu persamaan kuadrat, nah kalau di perkuliahan kalian akan diajarkan. Nah ini ya, ini ada beberapa cara-caranya untuk kita dapat menggambar grafiknya. Ya, kalau fungsi kuadrat itu grafiknya adalah parabola. Ya, kalau di minggu pertama kemarin kita belajar fungsi linier, itu grafiknya berupa garis lurus. Kalau fungsi kuadrat itu grafiknya adalah parabola. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada 5 langkah ya, menentukan titik potongnya, sumbu X, kemudian titik potong sumbu Y, kemudian sumbu simetrinya, koordinatnya, dan yang terakhir adalah menggambar grafiknya. Nah, mungkin kalau saya bacakan ini kalian pasti bingung ya, apa ini? Gitu ya. Kita langsung sama contohnya saja ya, biar kalian tidak bingung. Nah, ini ada soal yang menyuruh kita untuk membuat grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat minus 4X minus 5. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah mencari titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Kalau titik potong di sumbu X, ya sumbu X itu yang mendatar gini ya, yang mendatar, berarti kalau kita cari titik yang ada di situ, berarti logikanya Y-nya sama dengan 0, ya. Kalau Y-nya sama dengan 0, kita tinggal masukkan ke sini saja, ya kan? X minus 4X min 5 sama dengan 0. Y-nya kan 0 tadi. Ya, 0. Ini X kuadrat ya, maaf. Ini kurang kuadratnya. Nah, kita cari kemudian. Kalau sederhana seperti ini kan kita bisa cari faktor-faktornya dengan menggunakan pemfaktoran. Berarti X plus 1 dan X min 5 sama dengan 0. Maka ketemu X-nya sama dengan minus 1 atau X-nya sama dengan positif 5 atau plus 5. Jadi, titik potongnya di sumbu X itu adalah ada 2 titik. Minus 1,0, X-nya minus 1, Y-nya 0, dan 5,0. X-nya 5, Y-nya 0. Ya, nah, kita sudah dapat 2 titik nih. Ya, kemudian kita cari titik yang kedua adalah titik potong di sumbu Y. Nah, sumbu Y itu yang berdiri itu ya, yang vertikal. Nah, kalau kita mencari titik yang ada di sumbu Y, berarti logikanya X-nya kan 0. Nah, 0 gandengannya sama Y-nya berapa nih, gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan Y tadi ini, Y sama dengan X kuadrat minus 4X minus 5. Kita tinggal masukkan kalau X-nya 0 berapa hasilnya. Dimasukkan X kuadrat 0, 4 kali 0 minus 5. Hasilnya 5. Berarti titik potong sumbu Y-nya adalah 0, berapa? Minus 5. Ini minus 5 ya. Salah ini. Ini minus 5. Karena kan 0 dikurangi 5. Berarti hasilnya minus 5, gitu ya. Oke, berarti kita sudah ada 3 titik ya. Titik yang lengket di sumbu X yaitu ada 2. Titik yang lengket di sumbu Y ada 1. Oke, kita sudah punya 3 titik. Nah, kalau untuk bikin parabola, apakah sudah cukup? Belum. Kalau cuma ada titik, jadinya segitiga ya, kalau adanya cuma 3 titik. Nah, kita perlu titik tambahan lagi. Nah, yang berikutnya, nah ini kita harus cari yang namanya koordinat titik balik. Titik balik itu adalah titik saat melengkung gitu ya. Parabola ya, grafik parabola itu grafik seperti huruf U. Ya. Seperti huruf U, huruf V ya, tapi kalau V kan lancip itu seperti huruf U. Tumpul itu ya, seperti gambar lembah atau gunung. Itu parabola. Jadi membuka ke atas atau membuka ke bawah. Makanya kita harus tarik titik baliknya. Titik balik itu titik puncaknya. Apakah di puncak maksimum
ataukah di puncak minimum, gitu ya. Cara mencari koordinat titik baliknya, rumusnya seperti ini, ya. P sama dengan X-nya itu nyarinya B per min 2A. Kalau Y-nya nyarinya adalah B kuadrat min 4AC per 4A. Ini min ya, depannya juga min. Min B kuadrat min 4AC per 4A. Ya. Nah, ini tinggal dimasukkan B-nya min 4. Ini min ya tadi ya. Per 2 dikalikan A-nya 1. Kemudian yang ini, min lagi, B-nya minus 4 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya minus 5 per 4 dikalikan A, A-nya 1. Jadi hasilnya ini 2, minus 9. Jadi koordinat titik baliknya, nah, titik puncaknya itu di 2, minus 9. Kalau di minus, ya, oleh karena A-nya itu sama dengan 1, lebih dari 0 ini A-nya kan lebih dari 0, maka P merupakan titik balik minimum, sehingga parabolanya terbuka ke atas. Berarti gambarnya huruf U, ini ya, makanya terbuka ke atas. Makanya dikatakan titik balik minimum. Tuh. Kemudian kita cari yang berikutnya adalah persamaan sumbu simetrinya. X tadi ya, X sama dengan B per min 2A. Sama dengan minus 4 per 2 dikalikan 1. Hasilnya 4 dibagi 2 adalah 2. Tuh, ini sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah itu ya, titik cerminnya. Nah, parabola itu kan nanti harus sama ya, sisi kanan sama kirinya harus sejajar gambarnya. Nah, tadi kan sudah tak dapat titik ini, titik puncaknya, maka kita harus tahu titik puncak ini tadi berada di sebelah mana. Nah, kalau kita lihat dari sini, seharusnya kita nggak perlu menghitung ini ya. Kan ini sudah B per min 2A. Jadi 2 ini adalah sumbu simetrinya. Tuh ya. Nah, dari 4 langkah itu tadi, dari yang pertama ya, titik di sumbu X, kemudian di sumbu Y, kemudian di titik balik dan sumbu simetri, maka kita bisa gambar. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Tadi dari yang pertama, nah ini ya, yang terakhir tadi sumbu simetrinya kan ada di X sama dengan 2. Titik baliknya tadi 2 min 9. 2 min 9. Benar ya tadi ya? 2 min 9. Titik puncaknya di bawah. Kemudian titik yang berikutnya di sumbu apa tadi? Nih, di sumbu Y hasilnya 0, minus 5. Nih, 0, minus 5. Terus kalau di sumbu X tadi ada 2, berapa aja? Minus 1,0 dan 5,0. Minus 1,0 ya. Ini minus 1,0 dan 5,0. Hasilnya sudah di titik, 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 titik. Gambarnya sudah di garis sumbu simetrinya, maka kita tinggal menggambar. Seret, gini ya. Hasilnya jadilah grafik seperti ini, disebut grafik parabola. Begitu ya. Nah, ini juga sama. Ini ada satu contoh lagi ya. Nah, ini kita lihat dari grafik fungsi ini Y sama dengan minus X kuadrat plus 2X min 1. Nah, kita masukkan tadi sumbu X terlebih dahulu. Cari titik potong di sumbu X. Maka Y-nya sama dengan 0. Nah, cari faktornya. Ketemu hasilnya 1,0 dan 1,0. Sama ya.
Kemudian karena sama-sama 1 ya, jadi titik potongnya cuma ketemu 1, faktornya cuma 1. Kemudian kita cari di sumbu Y. Sumbu Y ketemu, kalau di sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0, ketemu titik potongnya 0, minus 1. Kemudian langkah yang berikutnya, cari koordinat titik baliknya, 1,0, tinggal dimasukkan di rumus tadi ya. Yang terakhir, sumbu simetri, ya karena X-nya ini kan, ya nggak usah dihitung lagi, langsung. Berarti sumbu simetrinya ada di titik 1 atau di angka 1. Kemudian digambar. Nah, ini ya, koordinat titik baliknya 1,0, kemudian ini tadi sumbu Y, berarti 0, minus 1, sumbu X-nya, ya, ada 3 titik. Nah, ini jadi kita menggambarnya seperti ini. 2,1 ini sumbu simetrinya kan 1. Tarik ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Y sama dengan fx minus x kuadrat plus 2x min 1 ini. Gambar garis merah parabolanya adalah ini. Begitu. Oke. Jadi itulah tadi cara-cara untuk menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Untuk cara pemfaktoran, cara kuadrat sempurna, dan cara rumus ABC. Mungkin saya tidak perlu menekankan lebih jauh karena pasti kalian sudah tahu ya, sudah hafal mungkin. Karena di SMA mungkin terus-terusan seperti angka-angkanya sudah familiar, jadi sudah hafal gitu ya. Yang baru yang kalian harus pelajari lebih lanjut terkait penggambaran grafiknya, gitu ya. Nah, nih yang terakhir, kalau tadi saya untuk pemfaktorannya saya tidak menyuruh kalian untuk mengerjakan, mungkin bisa di sambil latihan saja. Nah, kalau yang ini adalah tugas kalian untuk mengerjakan. Karena saya pengen tahu kalian apa sudah paham atau belum sama yang saya jelaskan tadi terkait menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, silahkan kalian kerjakan, nih ya, boleh mengerjakan di buku, kemudian di foto, atau boleh mengerjakan di komputer, kemudian dikirim juga boleh. Silahkan yang mana yang kalian paling nyaman mengerjakannya, silahkan dilakukan. Nah, nanti untuk file tugasnya, silahkan dilampirkan di forum diskusi di e-learning. Nah, ini sebagai tanda bukti kehadiran kalian di mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis minggu kedua. Silahkan. Nanti kalau ada yang ditanyakan terkait dengan cara dan lain sebagainya, bisa kita diskusikan lebih lanjut di grup WA yang sudah ada. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.